tradisi-tradisi kayak ngono kuwi sering jadi pertanyaan atau sering jadi hal yang memang terkadang sulit kita jawab. Misalnya yo koyo masalah kegiatan apa yang tidak boleh dilakukan di bulan Syuro atau yang boleh dilakukan di bulan Syuro. Mungkin awake dhewe iki ngene ya, duwe pendapat atau duwe prinsip atau mungkin sudah menjadi dalam tanda kutip akar atau menjadi sebuah keyakinan yang pasif ya. Misalkan nek bulan Syuro ki gak oleh duwe gawe atau kita ndak boleh punya hajat, itu dikarenakan kita mungkin wingit ya atau bulan Syuro ki bodone demit dan sebagainya. Akeh lu sering bahasa-bahasa kayak ngono. Tapi apakah seperti itu? Ndak, konteksnya ndak kayak gitu. Ini kalau dilihat dari skema ilmiahnya secara agama ya, bulan Syuro itu justru malah atau bulan Muharram itu adalah satu penetapan bulan yang dijadikan awal tahun oleh sahabat Umar bin Khattab dulu atau oleh para sahabat. Nah, kalau dilihat dari definisi ini harusnya kita bisa membuat akal gitu loh, bahwasanya bulan Muharram itu adalah tahun barunya orang Islam. Nah, sekarang gini, kalau semisalkan nek awakmu kuwi ya tahun baru Januari ngono kae, 30 Desember dan sebagainya kae, awakmu iso pesta-pesta, seneng-seneng, bahkan mungkin ono sing bakar-bakar ayam ya toh. Ono sing bakar-bakar kenangan barang. Kenapa kalau di tahun baru Islam kamu juga tidak bisa melakukan istilahnya duwe rasa bebungah sing padha? Kenapa kayak gitu? Harusnya kalau kita itu santri, kita tuh akademis yaitu agama. Kita harus melakukan semua itu melalui konteks agamiah. Kan kayak gitu. Nah, semisalkan kok oke lah katakanlah ini tahun baru Islam ini kita anu ya, kita apa ya jenenge? Kita merayakan. Lalu bagaimana merayakannya Ustaz? Katakanlah kan seperti itu. Ya kita merayakannya dengan akademis agama juga. Agama itu bagaimana? Oh mungkin bancaan atau mungkin wirid atau mungkin mujahadah atau mungkin maulid kan kayak gitu. Harusnya kan bisa berpikir seperti itu kan. Lalu kenapa kok malah kita berbalik gitu? Kayak seolah wulan Syuro atau wulan Muharram iki dadi wulan sing kuwi lho apa jenengane mencekam. Wah, kayak ngono kuwi. Dadi wulan sing kritis gitu. Dadi wulan sing memang apa jenengane kuwi susah untuk kita itu melakukan apa-apa kayak ngono kuwi mau. Jadi saya harap maksudnya dalam artian kita tuh kalau sudah pernah ngaji itu ya mbok yo aja mikir kayak wong sing ora tau ngaji. Wulan Muharram itu bulan Syuro itu adalah salah satu bulan yang sangat diistimewakan di Islam. Cuman gitu loh. Cuman memang ada dilema juga gini. Kita itu orang Islam juga kita pasti semua itu berpacu pada sejarah ya, gitu. Kenapa para kiai-kiai itu juga tidak dari dulu itu juga tidak mengatakan bahwasanya oke lah kalau bulan Muharram atau bulan Syuro digawe, kenapa enggak ada kayak gitu? Sebetulnya ada alasan sendiri loh Kang di balik apa sing dinilai kiai tersebut. Ya salah satunya ya adalah kuwi mang. Ini saya pernah dengar keterangan dari Abah dulu ya. Jadi kenapa bulan Syuro atau bulan Muharram itu kenapa kok para orang-orang Jawa khususnya itu kenapa kok ndak digawe atau ndak pesta ndak. Satu dilihat dari sejarah yang paling lama dulu. Karena di bulan Syuro itu ada peristiwa yang namanya Karbala tepat di tepat di tanggal 10 Syuro. Peristiwa Karbala ini adalah peristiwa di mana putune Kanjeng Nabi waktu itu disembelih di kepalanya dipenggal lalu digebal-balan kayak ngono kuwi. Lah, ini andai kata Kanjeng Nabi kok masih hidup di zaman itu atau mungkin di zaman sekarang mengingat peristiwa tersebut, itu Kanjeng Nabi tak kira ya susah gitu loh. Lah, logika yang harus kita pakai gini, bendoro kita, junjungan kita, nabi kita, rasul kita kok lagi susah. Apa ya awake dhewe iki temega ngono, sampai awake dhewe iku seneng-seneng. Nah, itu salah satu alasan kenapa para kiai itu ya udah kalau wulan Syuro itu nek aja digawe gitu kan.
Bukan karena suro ki wingit, nanti musyrik ini dan itu, tidak, tapi ya itu karena itu tadi. Karena apa? Nek wulan Muharram itu pernah terjadi peristiwa yang namanya Karbala, yaitu di mana terbunuhnya cucu dari Rasulullah SAW, yaitu Sayyidina Husain, putra dari Sayyidatuna Fatimah. Lho nek ibarat Kanjeng Nabi sik sugeng lak mesti ini rak yo susah. Gini betul. Nah, seperti itu. Jadi itu juga alasan para kiai-kiai dulu. Dan terus alasan yang kedua adalah saya pernah membaca di suatu sejarah di beberapa keraton itu kalau setiap Wulan Suro itu dulu waktu negara kita ini belum ikut ke kenegaraan, atau dulu belum, negara kita itu masih ikut pemerintahnya masih di kekeratonan, ada di Keraton Solo, ada di Keraton Mataram, ada ikut Keraton Cirebon dan keraton-keraton yang lain. Kan emang kan dulu negara wilayah kita ini dulu kan keraton ya, dulu sebelum dibentuk yang namanya kenegaraan. Nah, di beberapa keraton atau hampir rata-rata di setiap keraton itu kalau setiap suro itu pasti ada yang namanya tradisi atau duwe gawe. Ya entah itu ada yang namanya nyadran, ada yang namanya jamasan, ada yang namanya ini dan itu. Nah, karena di pusat pemerintahannya itu sedang diadakan sebuah hajat atau sedang diadakan sebuah duwe gawe itu tadi, maka apa namanya, nun sewu itu untuk masyarakatnya itu diminta datang ke keraton untuk ya sing ibu-ibu ya ngewangi apa jeneng masak, terus apa-apa ya ngewangi yang kuyung ngriyapke ini dan itu koyo ngono kae lho. Maka masyarakat pun akhirnya menjadi piye ya, menjadi untuk ya sudahlah kalau suro jangan digawe karena keraton duwe gawe, seperti itu. Itu alasannya. Jadi kenapa kok bukan berarti kalau Wulan Suro itu ndak boleh digawe itu terus wingit, dipangan demit. Ya, ndak kayak gitu. Itu pemikiran yang salah. Justru kowe iki sing wis tau ngaji, sing wong Islam kok iso mikir koyo ngono kuwi, kowe iki termasuk salah. Jadi ojo mikir sing koyo ngono kuwi mau ya. Jadi dengan kita itu pernah ngaji, kita itu tahu ilmu, ya nek iso ya aja berpikir koyo wong sing gak tahu ngaji, berpikir koyo wong sing gak ngerti ilmu. Jadi bulan Muharram adalah salah satu bulan yang diistimewakan oleh Allah. Cuman karena di dalamnya itu ada tragedi Asyura dan tragedi Karbala, maka bulan tersebut disebut bulan Syuro. Nah, karena di dalamnya ada tradisi namanya tragedi yang namanya Karbala, maka bulan tersebut itu kita sebagai orang Islam boleh untuk meramaikan, boleh untuk merayakan, tapi juga tanda kutip jangan keterlaluan. Yang penting sisi positif. Jadi lah kita buat itu yang namanya itu istighosah, kita buat itu yang namanya itu dongo bareng-bareng, kita buat itu yang namanya itu mungkin ziarah kubur, sholawatan, maulidan, kayak ngono gue loh, kayak ngono gitu. Dengan mengikuti peraturan yang ada dan dengan mengikuti anjuran dan hal-hal yang disifati ada. Jadi biar apa? Biar ya awake dhewe iki gak duwe pikiran koyo ngono kuwi mau. Wulan Suro, wulan wingit gitu. Wulan Suro, wulan wingit. Engko nek duwe gawe dipangan demit iso ben ora ndek pikiran koyo ngono kuwi. Biar ben anu lah cara kayak awake dhewe iku ben yo nek cara memang wong kita itu pernah nyantri ya aja berpikir kaya wong sing gak tahu nyantri. Nah, awake dhewe iku apa namene wis tau ngaji ya aja duwe pikiran dan memakai pola pikir cara orang yang tidak pernah ngaji kaya ngono kuwi mau.